Halo semua, perkenalkan nama saya Ranti Retno Wulan dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 234122021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis pasar konsumen dan bisnis. Pasar konsumen adalah tempat individu atau rumah tangga membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Contoh sederhana adalah pembelian kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, atau perangkat elektronik. Karakteristik pasar konsumen meliputi jumlah pembeli yang banyak, volume pembelian kecil, dan keputusan pembelian yang sangat dipengaruhi oleh emosi, tren, gaya hidup, serta faktor sosial dan budaya. Proses pembelian konsumen biasanya melibatkan beberapa tahap, mulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi pilihan, membeli, hingga mengevaluasi pengalaman pasca. Pembelian pasar bisnis memiliki karakteristik yang berbeda. Pasar ini melibatkan organisasi yang membeli barang atau jasa untuk keperluan produksi, dijual kembali, atau mendukung operasional mereka. Jumlah pembeli di pasar bisnis lebih sedikit dibandingkan pasar konsumen, tetapi volume pembeliannya jauh lebih besar. Proses pembeliannya juga lebih formal dan kompleks, melibatkan banyak pihak dalam organisasi seperti tim pengadaan, manajer, hingga eksekutif. Selain itu, hubungan antara pembeli dan penjual di pasar bisnis biasanya bersifat jangka panjang karena adanya kebutuhan akan kepercayaan dan efisiensi. Permintaan di pasar ini juga bersifat derivatif, artinya tergantung pada permintaan di pasar konsumen. Perbedaan antara pasar konsumen dan bisnis sangat jelas. Pasar konsumen bersifat lebih emosional, sederhana, dan melibatkan keputusan pembelian dalam skala kecil. Sebaliknya, pasar bisnis cenderung lebih rasional, terencana, dan melibatkan keputusan pembelian dalam skala besar. Hubungan dengan penjual di pasar konsumen biasanya bersifat sementara di pasar bisnis hubungan ini lebih erat dan jangka panjang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, lakukan penelitian pasar dengan menggunakan survei, wawancara, atau observasi langsung untuk memahami perilaku pembeli. Kedua, lakukan segmentasi pasar dengan memisahkan kelompok pembeli berdasarkan demografi, lokasi geografis, atau kebutuhan mereka. Ketiga, analisis kompetitor untuk mempelajari strategi mereka dan menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan. Terakhir, evaluasi tren pasar untuk mengidentifikasi perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Sebagai contoh, di pasar konsumen, perusahaan makanan cepat saji dapat memanfaatkan tren gaya hidup sehat dengan menawarkan produk-produk rendah kalori. Di pasar bisnis, perusahaan teknologi dapat menyediakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu efisiensi operasional klien mereka. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan unik dari pasar konsumen dan bisnis, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang relevan, efektif, dan kompetitif. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjawab kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan meningkatkan posisi mereka di pasar.